Ya, pada hari ini pertemuan sosiologi pokok bahasan yang kedua, ya pertemuan ketiga, tapi baru sampai pada pokok bahasan kedua dengan topiknya adalah interaksi sosial, membangun kerjasama dan memfungsikan konflik sosial. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah fenomena sosial, ada kerjasama dan konflik sosial. Ya, tadi sudah menyaksikan ada sebuah fenomena sosial di masyarakat yang salah satunya memperlihatkan adanya kerjasama, namun pada hal yang lainnya itu adalah fenomena yang berkaitan dengan konflik sosial. Kemudian yang akan kita pelajari yang kedua adalah mengenai definisi dan syarat dari interaksi sosial. Lalu ada bentuk-bentuk interaksi sosial, kemudian tantangan dan solusi ya berkaitan dengan fenomena yang tadi sudah disaksikan. Ya, ini menekankan kembali bahwa video yang disaksikan yang pertama itu menceritakan bagaimana karena adanya tuntutan situasi pada saat ini ya adanya pandemi COVID-19 ini melahirkan justru adanya kerjasama antara orang-orang atau berbagai pihak gitu ya, dengan meskipun dengan latar belakang yang berbeda, namun itu tuntutan situasi pandemi membuatnya bekerja sama gitu untuk mencapai tujuan bersama agar tidak terjadi di antara pihak yang lainnya mengalami dampak yang begitu berat, tapi sama-sama bekerja sama untuk bisa mengatasi menghadapi pandemi ini, gitu ya. Lalu yang kedua juga sudah disampaikan bahwa menceritakan adanya konflik sosial, artinya bahwa interaksi sosial bisa saja menghasilkan suatu proses yang tidak saja mendekatkan, tapi juga proses yang menjauhkan ya. Proses yang menjauhkan inilah yang disebut dengan konflik sosial ya. Namun dalam hal ini konflik sosial sebetulnya bisa saja tidak saja semata-mata sesuatu peristiwa yang negatif gitu ya, tapi bisa saja konflik sosial ini kita fungsikan sebagai sesuatu yang positif, ya. Tadi ini mengenai videonya, saya kira nggak usah di ini ya, gimana ya mas stopnya? Ntar ya saya stop dulu. Ya, kita lanjut saja, kan tadi juga sudah ini ya, sudah bisa dilihat lagi? Sudah Bu. Ya. Sudah. Ya baik. Kita lanjut saja ya. Tadi kan semuanya sudah menyaksikan dua video supaya waktunya juga tidak habis. Kita lanjut saja kepada materi kuliah. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana dua fenomena sosial tadi itu memperlihatkan sebuah ciri-ciri dari interaksi sosial ya. Yang pertama, tadi juga sudah disampaikan oleh teman adik-adik bahwa itu merupakan bentuk kerjasama antara sebagai gerakan masyarakat sipil, gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam video tadi adanya hubungan sosial antara individu dengan individu lainnya yang melahirkan bentuk kerjasama. Kerjasama itu tidak semata-mata hanya individu dengan individu lainnya, tapi bisa juga individu dengan kelompok lainnya, gitu ya, atau kelompok dengan kelompok lainnya, ya. Bahkan sampai yang lebih luas lagi kerjasama antara masyarakat internasional, gitu ya, masyarakat Indonesia dengan masyarakat Malaysia misalnya. Jadi dua kelompok yang menjalin hubungan positif itu merupakan sebuah kerjasama.
Kontak sosial dapat berlangsung melalui berhadapan muka. Ya, kita bisa melihat bahwa dalam kerjasama itu tentu tidak bisa lepas bahwa adanya tatap muka, ya, atau yang disebut dengan kontak sosial. Sebuah interaksi sosial tentu tidak akan terjadi bila tidak ada kontak tatap muka, ya, misalnya antara satu orang dengan orang lainnya. Apabila tidak bertemu dengan satu dengan lainnya, mungkin sulit gitu ya untuk melakukan kerjasama. Namun demikian, dengan berkembangnya media digital, ya, era teknologi digital pada masa sekarang ini, maka kontak sosial atau tatap muka face to face ternyata tidak dapat dihindari bahwa itu bisa saja terjadi melalui alat digital seperti saat ini kita melakukan tatap muka, ya, tetapi itu dalam bentuk online, ya, secara daring. Jadi meskipun secara daring, maka kita juga melakukan kontak sosial, ya. Artinya ketika saya bertanya, adik merespon, itu artinya ada interaksi sosial, ya. Ketika saya bertanya tetapi tidak ada respon dari adik-adik, maka itu belum terjadi interaksi sosial karena tidak ada pengaruhnya gitu ya. Ketika seorang bertindak lalu itu mempengaruhi orang lain untuk merespon tindakan orang sebelumnya, maka itu menjadi sebuah interaksi sosial. Dan interaksi sosial diawali tentunya dengan sebuah kontak sosial. Jadi baik secara tatap muka langsung maupun secara tidak langsung. Lalu faktor pendorong dari kerjasama tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman, ya, bahwa salah satunya adalah karena tuntutan situasi pandemi. Ya, video itu memperlihatkan bahwa situasi pandemi itulah yang menghasilkan bentuk kerjasama. Namun tidak hanya itu saja, tapi adanya kepentingan umum, ya, bahwa untuk memenuhi kepentingan umum, maka itu juga menghasilkan sebuah kerjasama. Lalu ada altruistik, ya, bahwa di antara orang-orang itu juga tentu ada sifat altruistik sehingga saling membantu dan tolong-menolong, ya. Jadi contoh lainnya adalah gotong royong di lingkungan RT untuk memberikan bantuan bagi warga terdampak COVID-19, penggalangan dana, bantuan alat kesehatan, itu juga merupakan bentuk kerjasama lainnya. Ya, jadi harapannya bisa membedakan apa itu kerjasama dan apa itu interaksi sosial, gitu ya. Kalau kerjasama itu merupakan bentuk dari interaksi sosial, adapun kontak sosial dan komunikasi itu merupakan syarat dari interaksi sosial. Lalu yang video yang kedua itu juga memperlihatkan ciri-ciri adanya interaksi sosial, ya. Namun dalam hal ini sebagai bentuk konflik sosial, karena tidak lepas bahwa sebuah interaksi sosial selain mendekatkan juga bisa menjauhkan. Dengan proses sosial disosiatif, ya, di mana ada pihak-pihak atau kelompok yang bertentangan. Kenapa bertentangan? Karena adanya ras dan etnis yang berbeda, ya, sehingga menghasilkan konflik. Lalu ada pertentangan sosial antar individu melalui konflik kelas, ya. Adanya perbedaan kelas itu di antara individu-individu di masyarakat juga bisa melahirkan adanya konflik sosial. Nah, kalau yang diceritakan di dalam video tadi seakan-akan ada kelas yang berbeda antara yang berwarna kulit hitam dan warna kulit putih, ya. Namun sesungguhnya konflik berfungsi positif. Dalam hal ini positif untuk kelompoknya masing-masing, gitu ya. Semakin
konflik itu terjadi antara dua kelompok, misalnya yang kulit hitam dengan kelompok berwarna kulit putih, di antara mereka yang dalam kelompok warga kulit hitam dengan pertentangannya itu dengan warga kulit putih, itu akan semakin kuat di antara solidaritasnya di antara mereka sendiri itu sebagai warga kulit hitam. Demikian juga kelompok yang berada sebagai warga kulit putih, dengan semakin adanya konflik, mereka justru semakin solid. Jadi dalam hal ini, konflik antara dua kelompok yang berbeda, positifnya bagi kelompoknya masing-masing adalah mereka menjadi semakin kompak, gitu ya, semakin kuat ikatannya. Jadi dalam konflik mengatur sistem hubungan bahwa sistem keseluruhan akan selalu dipertahankan. Ya, sistem sosial warga, konflik pun itu juga akan berdampak pada sistem sosial di masyarakatnya, ya, sehingga muncul kebenaran yang abadi. Ya, harapannya bahwa dengan konflik itu akan memberikan kesadaran di antara masyarakat bahwa harus ada nilai-nilai yang harus dirubah, harus ada keadilan sosial di masyarakat agar tidak ada konflik yang berkepanjangan. Ya, jadi konflik itu bisa membangun kesadaran masyarakat agar mencapai kesetaraan tadi, ya, agar membangun nilai-nilai keadilan sosial. Jadi contohnya demonstrasi anti rasisme itu kan jadi demo-demo gitu ya, itu kan menjadikan masyarakat kesadaran gitu ya, membuka kesadaran masyarakat ketika ada masyarakat yang demo, yang menyuarakan harapan-harapan mereka tentang keadilan, itu untuk semuanya akan membuka perhatian masyarakat secara keseluruhan untuk sadar bahwa mereka perlu ya untuk membangun nilai keadilan sosial. Jadi itu ciri-ciri interaksi sosial yang kita dapatkan dari dua video tadi. Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Bu. Siapa namanya? Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Ibrahim Ismail. Ya. Izin bertanya terkait dengan interaksi sosial di komunikasi, Bu. Nah, Ya. di zaman sekarang kan semuanya by digital gitu ya, dimana terkadang komunikasi kita dengan orang lain itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau misalkan apa yang orang lain katakan kepada kita, apa yang orang lain sampaikan kepada kita, ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang memang tidak sesuai dengan kita gitu, sehingga kita merasa nggak enak atau merasa itu salah gitu. Nah, dalam teknik sosial ini ada tekniknya gabung dalam ilmu sosiologi, maksudnya agar pesan yang disampaikan itu tidak ada salah paham gitu, Bu. Ya, artinya kalau kita pelajari bahwa di dalam komunikasi ini tidak lepas bagaimana pesan-pesan yang dipertukarkan itu harus dimaknai secara bersama gitu ya. Artinya bahwa dalam hal supaya tidak terjadi mispersepsi atau miskomunikasi, berarti memang harus ada kesamaan persepsi terkait dengan simbol-simbol atau pesan yang disampaikan, ya. Artinya ketika masih ada perbedaan makna dari pesan-pesan yang disampaikan, artinya belum terjadi komunikasi yang efektif, gitu ya. Karena komunikasi yang efektif itu pesan-pesan yang disampaikan itu harus dimaknai secara bersama, ya. Ketika misalnya di sini saya kalau di tatap muka, kelas tatap muka, ketika saya menanyakan kepada para mahasiswa apakah ada yang ingin bertanya, atau ketika saya menyampaikan bahwa sesuatu kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat tangan tunjuknya begitu ya, maka dalam situasi seperti itu saya akan memaknai bahwa dia ingin bertanya gitu ya. Tapi coba kalau adik mengangkat telunjuknya di pasar misalnya kepada
tukang telur, apa yang dimaknai oleh pedagang telur ketika adik mengangkat telunjuknya kepada pedagang telur itu. Tentu dia akan memahaminya sebagai adik meminta telur 1 kilo gitu ya. Jadi maknanya sama. Dia tidak akan memaknai bahwa kenapa Mas mau nanya apa gitu kan, enggak. Ya, atau Mbak, kenapa Mbak mau tanya apa, enggak. Tapi dia memaknai angka 1 itu sebagai simbol bahwa adik mau telur 1 kilo. Atau ketika di pinggir jalan, ya mengangkat telunjuk jalan mengangkat telunjuknya kepada angkot gitu ya. Supir angkotnya berhenti dan tidak akan bertanya, kenapa Mas mau nanya apa? Enggak, tapi dia tahu bahwa adik itu mau naik angkot gitu ya. Jadi simbol-simbol itu memang harus dimaknai secara bersama. Oleh karena itu dalam menyampaikan pesan di dalam grup WA itu harapannya kata-kata yang digunakan itu mempunyai makna yang sama agar tidak terjadi mispersepsi atau miskomunikasi. Memang kelemahannya adalah kata-kata dalam tulisan itu tidak kelemahannya, tidak ada ritme, tidak ada irama gitu ya. Karena itu kan WhatsApp juga menyediakan fitur voice note ya. Nah, dengan fitur voice note itu ketika menyampaikan pesan dengan adanya irama dan nada-nada yang seperti kalau kita dalam tatap muka offline itu tentu menghindari adanya mispersepsi atau miskomunikasi gitu. Jadi yang bisa disampaikan begitu. Siapa tadi namanya? Ibrahim, Bu. Ya, Ibrahim, yang bisa disampaikan itu ya. Jadi pesan yang harus disampaikan memang harus dimaknai secara bersama agar ya itu tadi tidak terjadi miskomunikasi. Nah, untuk mengatasinya tentu tidak hanya dengan pesan tertulis tapi dengan voice note ya kalau melalui WA agar nada suara atau iramanya itu bisa diketahui bahwa pesan itu bukan nada marah gitu, tapi memang menyampaikan sesuatu gitu ya. Demikian Ibrahim, semoga bisa menjelaskan. Baik Bu, terima kasih. Ya. Silakan ada yang lain. Ya, bila tidak ada, saya lanjutkan. Izin bertanya. Oh ya, silakan. Siapa namanya? Iqbal Fatoni. Ya, silakan Iqbal. Jadi gini, apakah ada hal negatif yang ditimbulkan dari interaksi sosial ini, Bu? Ya, tadi kan terima kasih Iqbal atas pertanyaannya. Apakah ada hal negatif yang ditimbulkan dari interaksi sosial? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa interaksi sosial atau proses interaksi sosial itu dapat. Siapa ini? Bocor. Boleh di mute dulu. Ya, jadi sudah disampaikan ya sebetulnya tadi bahwa interaksi sosial itu akan menghasilkan suatu proses sosial yang asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial yang menghasilkan proses sosial yang positif atau asosiatif ini adalah salah satunya adalah kerjasama, gitu ya. Akan tetapi interaksi sosial yang menghasilkan proses sosial yang negatif atau disosiatif yang menjauhkan itu menghasilkan konflik sosial. Begitu, siapa tadi? Iqbal. Jadi ya, interaksi sosial tentu ada yang menghasilkan positif, ada yang negatif. Begitu ya. Baik, bisa dilanjutkan.
kita kembali kepada definisi interaksi sosial itu sendiri apa, ya. Nah, ini dinyatakan bahwa interaksi sosial itu merupakan hubungan sosial dinamis, ya, senantiasa berubah. Jadi interaksi sosial ya tidak menetap, tidak monoton, tapi dia dinamis, selalu berubah-ubah. Ya, hubungan antara manusia tentu akan mengalami perubahan. Kadang-kadang bekerja sama baik, tapi kadang-kadang bertengkar gitu kan. Ya, jadi interaksi sosial itu bisa sesuatu yang berubah-ubah, ya, dinamis. Karena apa? Menyangkut hubungan antar individu, antara satu orang dengan orang lainnya, bisa saja dalam keadaan baik-baik saja hubungannya, tapi karena satu kala terjadi pertengkaran gitu ya, makanya hubungan sosial itu dinamis. Antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, antara pemain sepak bola ya, kelompok Persib lawan Persija misalnya, dalam keadaan baik-baik saja bermain sepak bola tapi diakhiri dengan tawuran misalnya. Jadi hubungan sosial yang dinamis gitu. Lalu suatu peristiwa ketika tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan tindakan yang dilakukan oleh individu lain. Artinya bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu akan direspon oleh orang lain, ya. Bisa saja orang lain itu memberikan dalam bentuk ganjaran atau hukuman ketika tindakannya adalah misalnya ketika saya berpas-pasan dengan orang lain, berpasan dengan orang lain dengan memberikan senyuman karena dia adalah tetangga saya, maka dia tentu saja bisa merespon dengan senyuman kembali, ya, sebagai ganjarannya karena untuk menjalin hubungan sosial yang baik gitu ya. Akan tetapi bisa saja ketika saya tersenyum ternyata dibalas tanpa senyuman, ya, maka saya akan berpikir apakah dia sedang marah dengan saya atau bagaimana gitu ya. Jadi setiap orang akan ketika melakukan sebuah tindakan akan direspon oleh orang lainnya, apakah itu dalam bentuk ganjaran atau hukuman. Hukuman dalam hal ini bisa saja kan dia tidak merespon dalam arti bukan karena marah pada saya, tapi barangkali saja dia sedang berpikir tentang suatu hal sehingga tidak perhatiannya tidak fokus gitu ya pada sapaan dari orang lain misalnya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa interaksi sosial itu akan terjadi apabila ada respon dari orang lainnya gitu ya. Proses di mana orang mengorientasikan dirinya pada orang lain, nah ini bertindak sebagai respon terhadap apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang lain. Ketika saya bertanya, halo, apakah ada orang di sini gitu ya. Ketika dijawab, maka itu artinya ada interaksi sosial. Tapi ketika tidak ada respon, maka itu belum menghasilkan sebuah interaksi sosial. Ketika adik-adik naik angkot ya dengan penumpang lainnya, apakah terjadi interaksi sosial di antara orang-orang di dalam angkot tersebut? Silakan. Ada yang mau menjawab? Misalnya ketika adik angkot atau naik bis misalnya bersama orang-orang lainnya, apakah itu akan terjadi interaksi sosial? Silakan. Ya, siapa namanya? Lalu Torik Izzuddin. Ya, silakan. Menurut saya jawabannya belum tentu. Itu tergantung apakah kita melakukan sesuatu dan direspon oleh orang lain di angkot itu atau di bus itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Ya, belum tentu ya. Ketika semuanya saling diam, ya, meskipun ada kontak sosial,
tetapi tidak ada komunikasi di antara para penumpang angkot atau para penumpang bis, maka belum terjadi interaksi sosial. Tapi ketika salah satu di antaranya sudah menanyakan sesuatu atau mengobrol, ya, menceritakan apa yang dia baca di berita, sehingga semuanya menanggapinya, sehingga menghasilkan sebuah obrolan di angkot itu, maka itu sudah menghasilkan sebuah komunikasi, ya, ada kontak sosial dan komunikasi, maka itu terjadi interaksi sosial, ya. Lalu perilaku dari dua orang atau lebih yang diberikan makna oleh pelakunya dalam bingkai budaya yang berlaku. Ya, tadi komunikasi itu akan menghasilkan komunikasi yang efektif apabila pesan-pesan yang disampaikan itu dimaknai secara bersama. Nah, makna yang disampaikan, pesan yang dimaknai secara bersama itu memang dilatar belakangi oleh bingkai budaya, gitu ya. Pesan-pesan itu bisa saja diartikan secara berbeda dengan latar belakang budaya yang berbeda, gitu ya. Sebagaimana kalau kita, masyarakat kita mengangguk, itu artinya apa? Kalau anggukan itu artinya apa? Mengiyakan suatu hal. Menyatakan persetujuan. Menyatakan persetujuan. Iya, menyatakan persetujuan, mengiyakan, gitu ya. Tapi untuk masyarakat India, anggukan itu sebagai apa? Tolakan. Iya, penolakan, ya. Jadi satu simbol yang sama bisa saja dimaknai secara berbeda, ya. Artinya bahwa kita juga perlu mempelajari latar belakang budaya untuk agar bisa memahami pesan-pesan yang disampaikan. Jadi menambahkan juga tadi pertanyaan Iqbal, ya, pesan-pesan yang disampaikan dalam tulisan WA perlu dimaknai secara bersama, dengan artinya kita harus mengetahui latar belakang budaya dari orang yang menyampaikan pesan itu agar tidak terjadi mispersepsi atau miskomunikasi, gitu ya. Di proses sosial mengenai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu serta menentukan sistem dan hubungan sosial. Ya, jadi interaksi sosial itu akan menentukan bagaimana sistem dan hubungan sosial di masyarakat. Kalau di dalam masyarakat itu saling selalu bekerja sama, tentu berarti masyarakatnya sangat solid, gitu ya, masyarakatnya guyup. Tapi akan tetapi bila di dalam masyarakat itu selalu terjadi pertentangan yang sehingga mengakhirkan konflik, ya tentu masyarakat itu penuh dengan konflik, ya, sehingga itu akan berdampak juga pada hubungan sosial di antara mereka. Jadi syarat interaksi sosial selain adanya kontak sosial dan komunikasi, ternyata ada dua hal lainnya, ya, bahwa adanya ketertarikan interpersonal. Manusia memiliki kebutuhan afiliasi, ya, ada kemauan tadi diantaranya untuk mau, ya, melakukan jalinan hubungan dengan orang lain. Maunya itu karena apa? Karena ada daya tarik interpersonal. Ketika adik bertemu dengan orang lain yang tidak disukai, ya, tentu tidak akan melahirkan suatu kontak, bahkan ya dari jauh terlihat langsung menjauh karena udah sebel melihat orang itu misalnya, ya. Jadi jangankan ada komunikasi, ya, kontak sosial pun tidak ada karena menghindari lewat jalan lain. Jadi yang terpenting dari sebuah kontak sosial adanya ketertarikan terlebih dahulu, bahwa suka atau senang dengan orang tersebut, gitu ya, tidak membencinya, gitu ya. Artinya jadi ada daya tarik interpersonal sehingga mau menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Karena sesungguhnya selain manusia itu tidak dapat hidup sendirian, membutuhkan orang lain, pada dasarnya manusia memang membutuhkan, ya, orang lain, ya, untuk
kebutuhan afiliasi, kebutuhan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Ketika adik lahir, ya tentu tidak ditinggalkan begitu saja, begitu lahir udah ditinggalkan, nggak ada yang membantu, tidak kan? Tapi ada perawat yang kemudian mengangkat, memandikan, membersihkan, memberikannya kepada ibu Anda untuk digendong. Ya, jadi sejak lahir pun manusia perlu pertolongan orang lain, ya, membutuhkan orang lain, ya, sehingga tidak lepas bahwa manusia berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kontak sosial tadi sudah dijelaskan bahwa itu merupakan salah satu syarat juga dari interaksi sosial, di mana secara harfiahnya kontak sosial itu diartikan sebagai bersama-sama menyentuh. Ya, menyentuh dalam hal ini tidak perlu secara fisik harus pegangan tangan, gitu, sentuhan, tidak ya, tapi adanya tatapan muka, ya, tatapan mata di antara satu orang dengan orang lainnya itu merupakan salah satu bentuk dari bersama-sama menyentuh dalam tanda kutip, karena bisa berlangsung dalam perorangan, ya, orang dengan teman A dengan teman B, ya, Iqbal dengan Hafid gitu ya, saat ini masih melalui dalam jaringan tatap mukanya, tapi mungkin dalam luar jaringan gitu ya, bisa bertemu satu orang dengan orang lainnya atau orang dengan kelompok lainnya, ya, saya dengan adik-adik di sini itu adalah orang dengan kelompok gitu ya, tapi bisa juga kelompok dengan kelompok, dan sifatnya bisa positif dan negatif gitu ya. Jadi kalau tadi apakah interaksi sosial bisa menghasilkan sesuatu yang positif dan negatif, ya karena kontak sosial pun ada yang positif dan negatif ya, lalu ada primer dan sekunder. Ya, lalu komunikasi itu berperan untuk pertukaran pesan yang membentuk sebuah pengertian baru di antara pihak yang berinteraksi. Ya, ketika dimaknai secara bersama, maka akan menghasilkan sebuah pengertian baru yang menghasilkan sebuah tindakan. Gitu ya. Lalu komunikasi verbal dan non-verbal. Ya, komunikasi itu sendiri ada yang verbal dan ada yang non-verbal. Kalau yang verbal itu dalam bentuk lisan, ya, sementara kalau non verbal itu simbol-simbol, ya, tadi bisa gesture dari tanda telunjuk tangan gitu ya, tanda ibu jari, ya, oke, misalnya ya, jadi simbol-simbol merupakan komunikasi non verbal, sementara kalau verbal itu lisan dan tulisan. Nah, interaksi sosial melekat pada bahasa yang digunakan. Ya, bahasa juga bisa berbeda-beda pengertiannya. Kalau gedang apa? Kalau di Sunda gedang? Pepaya, buah, Bu. Buah pepaya ya. Iya. Kalau di Jawa? Pisang, Bu. Pisang. Nah, pisang. Ya, bisa saja akan menjadi mispersepsi, miskomunikasi yang menghasilkan konflik ketika ya, karena dia belum kos ya, belum tinggal di asrama. Ketika di asrama tinggal di satu ruangan, lalu memesan ke teman tolong belikan gedang ya. Pemahaman adik adalah gedang adalah pisang, tapi ternyata dibelikan pepaya. Nah, kan bisa menimbulkan pertentangan gitu ya. Kalau saya pesannya gedang itu pisang, kenapa yang dibeli pepaya gitu ya. Dahar apa kalau dalam bahasa Sunda? Di Sunda. Makan. Bu. Kalau di Jawa? Makan juga, Bu. Makan juga. Makan juga ya. Tidak ada perbedaan makna. Jadi ada bahasa atau kata-kata yang bisa dimaknai secara bersama, tapi ada juga yang dimaknai secara berbeda. Yang dimaknai secara berbeda ini yang bisa melahirkan miskomunikasi yang akhirnya bisa menyebabkan pada pertentangan atau konflik. Ya. Jadi komunikasi bukan sekedar apa yang dikatakan, tapi juga bagaimana Anda mengatakan. Ya, bagaimana Anda mengatakan artinya iramanya, ya, juga bisa menentukan, gitu ya, respons orang lainnya. Ada yang sudah suaranya keras, ya,
menunjukkan amarah. Tapi bagi orang lain, amarah itu yang ditunjukkan oleh orang yang sedang marah itu, lihatnya itu seperti sedang senyum gitu ya. Maka tentu responnya akan berbeda. Seakan-akan orang yang melihat ketika ada orang yang marah tidak takut gitu ya, karena tidak sama antara apa yang dikatakan dengan wajah yang ditampilkan. Jadi jangan salah juga ketika teman Anda marah, menyatakan marah, tapi tidak sama dengan wajah yang ditampilkan, tidak menunjukkan kemarahan, tapi menunjukkan ya seperti yang bercanda gitu ya, sehingga orang lain tidak orang lain menganggapnya oh dia bercanda kali ya, tidak marah benar ya. Jadi kita bisa menginterpretasi mengintrospeksi diri sendiri, kenapa ya saya marah tapi ditanggapinya berbeda gitu ya. Karena itu tadi tidak saja sekedar apa yang dikatakan, tapi bagaimana mengatakannya itu juga mempengaruhi bagaimana komunikasi yang efektif. Ya, efektif artinya bisa berpengaruh pada orang lain dan juga kepada siapa ya. Bahasa-bahasa juga ditunjukkan oleh kelas-kelas sosial ya, dengan dengan kalimat-kalimat yang berbeda gitu ya. Ketika di masa Orde Baru ya, ketika Pak Harto ya selalu saja setiap kalimat yang berakhiran kan itu diakhiri dengan ken ya, sehingga semua jajarannya ya yang merasa bagian dari kelas yang bagian statusnya sama dengan Pak Harto, misalnya menteri dan sebagainya, itu juga berbahasa sama ken gitu ya, menunjukkan apa ya, berada kelas bagian dari pemerintahan misalnya ya. Atau kemudian pada ganti gitu ya, pas Presiden Habibie, ekonomi, hampir semua menteri dan jajarannya ketika menyebut kata ekonomi gitu ya. Juga sekarang Presiden Jokowi, apa bahasa nonverbal yang ditunjukkan? Berpakaian putih ya, lalu hampir semua jajarannya ikut berpakaian putih, busukan, menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari pemerintah gitu ya. Jadi siapapun bagaimana komunikasi itu juga dilihat siapa yang berkomunikasi, itu akan menghasilkan komunikasi yang efektif. Lalu bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut kepada bentuk interaksi sosial? Tidak ada? Kita lanjutkan saja dengan bentuk interaksi sosial. Dari Jilin dan Jilin ya sudah disampaikan bahwa interaksi sosial itu ada yang asosiatif dan ada yang disosiatif. Asosiatif artinya proses sosial yang mendekatkan, disosiatif proses sosial yang menjauhkan. Adapun yang asosiatif itu yang mendekatkan ini ada beberapa bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sementara yang menjauhkan itu adalah ada yang berbentuk persaingan, kontravensi, dan konflik. Nah, kita akan bahas satu persatu dari bentuk interaksi sosial ini. Yang pertama dari proses asosiatif, ya. Salah satu bentuk dari proses asosiatif adalah kerjasama, ya, sebagaimana diperlihatkan pada video yang pertama. Bekerja bersama dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama. Tadi juga disampaikan oleh salah satu teman adik-adik, ya, bahwa tujuan kerjasama adalah mencapai tujuan bersama sebagai makna dari cooperation.
ya cooperation, co bersama, dan operate bekerja gitu ya. Dan ini merupakan wujud primer dari proses interaksi sosial di mana di antara anggota kelompok misalnya yang bekerja sama itu ada pembagian tugas ya untuk mencapai tujuan bersama ya. Adik-adik pun dalam kelompok kan sudah dibagi dalam kelompok, tentu di dalam 5 orang dalam berkelompok itu kemudian berbagi tugas gitu ya agar tujuan bersamanya untuk menyelesaikan laporan kelompok itu tercapai gitu ya. Apa yang mendorong kerjasama dikatakan sebagai salah satunya motivasi pribadi. Misalnya memang ada kemauan ya dari diri individu untuk bekerja sama. Motivasinya bisa berbeda-beda. Ya memang dorongannya dari diri pribadi karena suka menolong, suka bekerja sama. Tapi ada juga yang motivasinya barangkali pamrih ya supaya mendapatkan pamor gitu ya, mendapatkan imbalan, ya motivasi pribadi ini bisa berbeda-beda dalam kerjasama. Ini bisa juga karena kepentingan umum ya, untuk kerja bakti gitu ya, untuk kepentingan umum, kerja bakti untuk membersihkan lingkungan itu adalah salah satu contoh kerjasama yang didorong oleh kepentingan umum. Ada juga altruistik ya, artinya memang keinginan untuk menolongan orang lain tanpa pamrih itu adalah faktor yang mendorong kerjasama yang dilandasi oleh altruistik. Namun juga adanya tuntutan situasi, tadi juga disampaikan oleh salah satu teman adik-adik bahwa pandemi sebagai tuntutan situasi juga menghasilkan kerjasama di antara warga gitu ya untuk saling menolong, membantu bagi warga yang terdampak COVID-19. Lalu bentuk spesifik kerjasama masyarakat di pedesaan, ya karena adik-adik adalah mahasiswa Institut Pertanian Bogor, di mana lekat istilah pertanian gitu ya. Dan kalau kita bicara soal pertanian, maka itu juga lekat dengan istilah pedesaan. Artinya kita juga harus mempelajari bagaimana sih kerjasama yang ada pada masyarakat pedesaan. Ya. Di sini dikatakan kerjasama masyarakat di pedesaan itu ada yang disebut dengan gotong royong atau dan juga kerja bakti dan tolong menolong dan musyawarah. Kira-kira apa sih perbedaan di antara 3 hal ini? Gotong royong, tolong menolong, dan musyawarah. Silakan, ada yang mau coba menjawab? Ada? Jawab, Ibu. Siapa namanya? Indah Puspita. Ya, silakan Indah Puspita. Perbedaan dari gotong royong, tolong menolong, dan musyawarah, Ibu, itu berdasarkan tujuannya. Kalau gotong royong itu untuk kepentingan umum, tolong menolong untuk kepentingan perorangan, sedangkan musyawarah untuk kepentingan kompromi atau mufakat. Ya, baik, terima kasih Indah. Boleh lebih spesifik kenapa gotong royong itu tujuannya kepentingan umum, sementara tolong menolong untuk kepentingan pribadi? Jadi kalau gotong royong itu kan biasanya dilakukan oleh antar kelompok begitu ya Bu. Jadi itu lebih ke kepentingan umum, sedangkan tolong menolong itu antar individu. Oh ya, baik, terima kasih Indah atas penjelasannya. Ya, sudah baca ya. Alhamdulillah, bersyukur mahasiswa sudah membacanya ya. Jadi di sini sudah disampaikan ya bahwa aktivitas gotong royong atau kerja bakti itu tujuannya adalah kepentingan umum, sementara tolong menolong itu di masyarakat pedesaan dalam budaya yang berbeda itu disebut sebagai sambatan atau mapalus, rereongan, gagagili, parapona, dan lain sebagainya. Banyak istilah-istilah yang berbeda tentunya antara satu budaya dengan budaya yang lainnya, tapi maknanya sama, itu adalah bentuk tolong-menolong, dan tujuannya adalah kepentingan perorangan. Apa yang dimaksud dengan kepentingan perorangan?
Tadi sudah disampaikan tolong menolong itu antar individu, namun bisa juga sebetulnya ya antar individu dalam artian ini sini, misalnya contohnya ketika ada petani gitu ya yang kemudian panen ya, tentu ketika dia panen dia tidak dapat mengerjakan sendiri gitu ya, karena tanahnya luas, lahan sawahnya luas, dan tentu perlu ada kerjasama, perlu bantuan orang lain ketika dia harus panen hasil panennya ya, memotong padinya gitu ya, memerlukan bantuan petani lainnya ketika petani itu panen padi ya. Nah, kepentingan pribadinya ditunjukkan ketika petani A itu dibantu oleh petani lainnya ketika panen, maka petani lainnya di kemudian hari ketika dia juga panen, maka tentunya petani A yang sudah dibantu sebelumnya akan membantu petani lainnya. Gitu ya. Jadi di situ ada resiprositas dalam masyarakat pedesaan yang menjadi ciri-ciri ya masyarakat pedesaan atau masyarakat tradisional, di mana ada hubungan timbal balik resiprositas. Ada yang melakukan perhelatan pernikahan misalnya, ya ada keluarga yang mau menyelenggarakan pernikahan, lalu dibantu oleh tetangga-tetangganya. Di kemudian hari, ya ketika ada tetangga yang tadinya bantu sebelumnya akan melaksanakan perhelatan pernikahan juga, maka tetangga yang tadi ditolong juga akan membalasnya dengan ikut membantu tetangga tadi yang sudah menolongnya. Jadi itu makanya disebut kepentingan perorangan. Ada saling tolong menolong, adanya timbal balik seperti itu. Ya, lalu musyawarah itu kompromi atau mufakat. Lalu bentuk yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi merupakan proses interaksi sosial berupa penyesuaian sosial baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk meredam suatu pertentangan sosial yang ada. Ya, jadi kalau tadi ada kerjasama, kemudian di sini akomodasi itu adalah interaksi untuk menyamakan atau penyesuaian atau menyeimbangkan ketika ada sesuatu yang berbeda antara individu atau kelompok sehingga meredam suatu pertentangan sosial. Nah, bentuknya bisa ada yang kompromi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan toleransi. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya apa itu kompromi? Silakan. Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Iin Nurfadilah. Ya, silakan. Kalau kompromi itu kayak saling mengurangi tuntutan gitu, Bu, kayak penyelesaian perselisihan. Baik, ya jadi kompromi adalah mengurangi tuntutan gitu ya dari salah satu pihak ya yang terlibat ya, jadi tercapai penyelesaian terhadap perselisihan yang ada ya, jadi pihak-pihak yang berselisih sama-sama mengurangi tuntutan ya. Terima kasih. Untuk arbitrase silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Hafid. Ya, silakan Hafid. Setahu saya kalau arbitrase itu menyelesaikan konflik dengan cara pihak ketiga yang terikat. Misalnya menyelesaikan masalah warisan dengan notaris, seperti itu, Bu. Oh ya, baik. Arbitrase ya. Jadi sebetulnya dalam bentuk perdagangan, di mana ada yang bisa disaling menyesuaikan gitu ya antara dengan pihak lain gitu ya. Tapi dalam hal ini lebih kepada perdagangan ya. Kalau mediasi silakan. Saya, Bu.
Ya, silakan. Mediasi itu pihak ketiga yang menjadi penengah, tidak lebih kuat atau orang yang netral gitu, Bu. Ya, baik. Mediasi adalah pihak yang netral untuk menyelesaikan suatu masalah. Oh ya, arbitrase bedanya adalah tidak hanya perdagangan saja ya, juga bisa menjadi pihak yang diwakilkan gitu ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Tetapi kalau arbitrase tidak netral ya, kalau pengacara biasanya memihak pada pihak yang memang membutuhkan pembelaan gitu ya. Sementara kalau mediasi memang penyelesaiannya pada pihak ketiga ya yang netral, tidak memihak salah satu pihak gitu ya. Lalu konsiliasi, silakan. Saya, Bu. Siapa namanya? Septian, Bu. Ya, silakan Septian. Jadi kalau konsiliasi itu yang saya ketahui menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan bantuan lembaga, Bu. Contohnya? Contohnya misalkan di sebuah desa itu ada Kades A dan Kades B itu bertengkar gitu. Jadi kita meminta bantuan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPMD itu. Itu apa bedanya dengan mediasi? Ya, apa bedanya dengan mediasi? Menurut Ibu itu contoh yang disampaikan itu lebih pas mediasi ya, karena ada lembaga yang dianggap netral untuk menyelesaikan dua pihak yang bertentangan. Rekonsiliasi, silakan ada yang mau menyampaikan yang lain? Ibu izin menyampaikan, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya konsiliasi ini adalah proses mempertemukan orang-orang yang saling bersengketa pada suatu tempat dengan penyelesaian secara kekeluargaan, Bu. Ya, lebih kepada prosesnya untuk saling itu ya, sama-sama bertemu, kemudian rujuk gitu ya, sama-sama membuat kesepakatan di antara pihak-pihak yang bertentangan tanpa ada pihak lainnya. Ya, berbagai pihak yang bertentangan, ada latar belakang, mereka bersama-sama bertemu, melakukan konsiliasi, artinya rujuk, ya, untuk meredam konflik. Saya pahami. Ya. Lalu yang kelima, toleransi. Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Daniel, Bu. Ya, silakan Daniel. Jadi toleransi itu kayak sikap saling menghargai dan menghormati antara individu atau antara kelompok, Bu. Contohnya itu kayak seseorang menghargai orang lain, menerima kayak menghargai mereka memeluk agama mereka masing-masing, kayak orang lain memiliki ras, agama, suku dan bangsa yang masing-masing, tergantung dengan mereka, Bu. Ya. Kayak sikap saling menghargai gitu, Bu. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi lebih kepada menghargai satu sama lainnya ya. Baik itu perbedaan pendapat, perbedaan ras, keyakinan gitu ya. Jadi sikap menghargai. Lalu kalau asimilasi. Ya, sekarang asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan usaha mengurangi perbedaan antara perorangan atau kelompok yang ditandai dengan usaha meningkatkan kesatuan tindak dan sikap dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Artinya dalam hal ini pihak-pihak mengurangi perbedaan dengan adanya peleburan, gitu ya, ada asimilasi. Ya, tentunya asimilasi dapat kita lihat untuk masyarakat Indonesia di mana ada kebudayaan nasional ya,
ada bahasa Indonesia gitu ya. Itu adalah proses bentuk dari hasil asimilasi di mana ada banyak suku bangsa di Indonesia sehingga melahirkan untuk menyatukan suku bangsa yang berbeda, masing-masing pihak melebur menyatu sehingga lahirlah yang namanya bahasa Indonesia dan ada kebudayaan nasional ya. Jadi syarat dari asimilasi tentu ada kelompok manusia yang berbeda kebudayaan atau perorangan sebagai warga kelompok itu bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang lama. Ya tentunya dari Sabang sampai Merauke sampai akhirnya ada Indonesia gitu ya, karena berbagai masyarakat dengan suku bangsa yang berbeda itu hidup dalam waktu yang lama ya, sehingga menghasilkan kebudayaan yang baru, yang berubah karena saling menyesuaikan diri sehingga lahirlah kebudayaan masyarakat Indonesia gitu ya, di mana budaya itu mewakili dari budaya yang ada dari Sabang sampai Merauke. Jadi asimilasi itu terjadi apabila ada latar belakang budaya yang berbeda antar suatu orang atau kelompok yang hidup bersama dalam waktu yang sangat lama sehingga menghasilkan sebuah budaya yang baru. Nah, apakah ketika ada A yang dari suku bangsa A menikah dengan suku bangsa B menghasilkan asimilasi? Iya, Bu. Ya, Bu. Kenapa? Izin menjawab, Bu. Karena bisa jadi misal antara laki-laki dan perempuan, nah laki-lakinya bersuku lain bertemu dengan perempuan yang bersuku lain. Nah, mereka akan menjalin saling saling bercampur kebudayaan, Bu. Jadi mereka saling membahas satu persatu sehingga akan terjadi asimilasi. Nah, apa yang disampaikan tadi itu lebih kepada amalgamasi gitu ya. Amalgamasi ini memang pencampuran budaya karena adanya pernikahan antara satu orang dan budaya yang berbeda dengan orang lain yang budaya yang berbeda. Nah, asimilasi baru akan terjadi ya, syarat terakhirnya adalah ketika kebudayaannya menghasilkan kebudayaan yang baru. Nah, kecenderungannya jarang pernikahan antara dua orang dengan latar belakang budaya yang berbeda menghasilkan kebudayaan baru. Kecenderungannya mereka anaknya ikut budaya ayahnya atau ikut budaya ibunya. Jadi baru sampai pada amalgamasi ya. Kalau asimilasi selain hidup dalam waktu yang lama itu menghasilkan budaya yang sama sekali baru. Itu ya. Jadi bisa beda antara asimilasi dengan amalgamasi yang memang merupakan pencampuran budaya karena adanya perkawinan. Jadi belum tentu dua orang yang menikah dalam suku bangsa yang berbeda itu menghasilkan asimilasi, ya, karena harus menghasilkan budaya yang sama sekali baru, ya contohnya Indonesia ini, gitu ya, menghasilkan bahasa Indonesia, bahasa yang satu, ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, memang faktor menjadi amalgamasi bisa saja menjadi faktor yang mempermudah proses asimilasi, ya. Akan tetapi itu tadi salah satu syaratnya menghasilkan budaya yang baru, ya. Jadi toleransi juga itu mempermudah asimilasi, ya, ketika satu orang atau kelompok berada dalam masyarakat yang berbeda itu dengan adanya toleransi itu akan mempermudah proses asimilasi, ya, sebagaimana bangsa Indonesia dengan beragam suku bangsa yang berbeda tentu tidak akan menghasilkan sebuah bahasa yang satu atau kebudayaan yang satu bila tidak ada toleransi di antara masyarakatnya, ya, sehingga mempermudah asimilasi. Kesempatan-kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, ya, tentu asimilasi akan lebih cepat apabila di antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat itu
mempunyai kesempatan yang sama dalam hal ekonomi. Ya, lalu saling menghargai ya antara orang yang berbeda kebudayaannya, lalu sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, lalu persamaan dalam unsur kebudayaan, lalu tadi perkawinan campuran, dan adanya musuh bersama dari luar. Ya, adanya ya kita bersatu, bangsa Indonesia bersatu, ya tentunya tidak terlepas karena adanya penjajahan ya, adanya musuh bersama sehingga kita bersatu ya, sehingga itu mempercepat proses asimilasi sehingga ada kebudayaan nasional, bahasa yang satu ya. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mempercepat proses asimilasi. Adik-adik pukul 10 ada kuliah? Ada, Bu. Ada, Oh, Bu. ya. Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, untuk berikutnya tentang proses disosiatif bisa dipelajari sendiri ya. Jadi ada persaingan, ada kontravensi, ada konflik. Kalau persaingan, jadi singkat saja akan saya sampaikan. Kalau persaingan hanya semata-mata seperti perlombaan ya, satu orang dengan orang lainnya atau kelompok dengan kelompok lainnya berlomba mendapatkan sesuatu yang berharga ya. Dalam hal ini misalnya ketika adik-adik masuk IPB kan berlomba ya untuk mendapatkan akses bisa masuk IPB melalui jalur SNPTM, SBMPTN atau melalui UTM. Jadi tidak ada unsur ancaman. Adik-adik tentu tidak mengancam rektor gitu ya supaya bisa masuk IPB. Tidak ada intrik atau saling curiga. Jadi semata-mata persaingan saja ya. Seperti bagaikan nih contohnya yang sedang balapan karung ya, mencapai tujuan secara sehat bersaing. Namun persaingan mempunyai fungsi karena merupakan sarana memperoleh sesuatu yang dihargai masyarakat ya, tadi pendidikan, sama-sama mendapatkan pendidikan SMA itu merupakan syarat untuk masuk ke perguruan tinggi. Lulus dari perguruan tinggi merupakan syarat untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Jadi sarana memperoleh sesuatu yang dihargai masyarakat, suatu jalan agar menjadi pusat perhatian ya, kan tentu kalau ada yang juara menjadi perhatian bersama, ada yang berprestasi akan menjadi perhatian orang, terpilih menjadi komti, nah, barangkali menjadi pusat perhatian, enggak ya, malah beban menjadi komti. Lalu alat seleksi ya, alat penyaring pembagian kerja juga. Lalu kontravensi, nah apa yang berbeda dengan persaingan? Ketika persaingan hanya berlomba semata-mata yang mencapai suatu tujuan, kalau kontravensi ya sudah melebihi persaingan di mana sudah ada intrik-intrik gitu ya. Nah ada intrik-intrik yang menolak gitu ya, secara terang-terangan, saya nggak mau dia sebagai komti misalnya ya. Atau kemudian ada hasutan gitu ya, jangan pilih calon presiden A karena dia begini ya. Waktu kemarin Pilpres tentu banyak nih ya kontravensi ya, karena ada hasutan-hasutan ya, desas-desus yang menjelekkan satu sama lainnya ya. Lalu yang tingkat yang lebih tinggi lagi adalah konflik. Ya, sudah lebih tinggi dari persaingan karena sudah ada tindakan ancaman, sudah ada tindakan kekerasan gitu ya. Ada mengancam kepada kelompok tertentu, awas ya kalau tidak milih calon A akan tidak diberikan bantuan misalnya nanti, atau macam-macam lainnya ya, kekerasan bahkan sampai tingkat pembunuhan kali ya. Jadi sumber konflik bisa saja penguasaan tanah atau sumber daya ekonomi. Kita lihat bagaimana adanya konflik karena perebutan lahan. Sengketa tanah ya antara petani dan pihak-pihak tertentu itu melahirkan konflik ya, karena kadang bisa sampai pada tindakan kekerasan. Ada kedudukan atau gengsi sosial politik ya, tadi presiden sebagai jabatan yang memiliki gengsi sosial tertentu tentu melahirkan konflik ya, pilkada, pemilihan kepala desa, daerah juga itu merupakan kedudukan yang melahirkan konflik. Lalu perjodohan, kenapa perjodohan bisa menghasilkan konflik? Atau perkawinan?
Karena ada keterpaksaan, Bu. Bisa jadi ya, karena ada keterpaksaan, bisa melahirkan konflik ya, karena sebetulnya sudah ada yang ingin melamar tetapi ternyata dijodohkan oleh orang lain, yang pihak yang lainnya tidak menerima, maka melahirkan konflik. Ya kalau di India, kalau kita lihat ya bagaimana film-film India menampilkan kekerasan sampai pada pembunuhan semata-mata karena perkawinan ya, di mana ada satu pihak dari kasta yang berbeda itu menikah dengan pihak lainnya dari kasta yang berbeda pula. Jadi tidak heran kalau film-filmnya berbau kekerasan. Karena latar belakang di masyarakat itu adanya pertentangan konflik yang disebabkan perbedaan kasta. Ya, jadi itu singkat saja. Silakan yang lainnya bisa dipelajari sendiri atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Siap, cukup Bu. Cukup ya. Jadi ini bisa dibaca bahwa konflik sosial sebetulnya bisa berfungsi untuk meningkatkan kohesi atau ikatan kelompok di antara kelompoknya sendiri, gitu ya. Semakin bertentang antara A dan B, A semakin kompak, B semakin kompak, begitu ya. Bisa dipahami ya itu ya. Jadi ini resumenya, jadi silakan saja dipelajari sendiri. Semoga nah solusi dan tantangannya adalah bagaimana gitu ya supaya interaksi sosial itu bisa menjalin kepada proses yang asosiatif tentunya. Ya, sayang sekali kita tidak bisa berdiskusikan pertanyaan-pertanyaan ini karena waktu juga telah habis. Silakan saja nanti ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WA kuliah kita ya.